Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 101 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya ada pada kata pertama, yaitu fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Kalimat seruan. Hamzahnya alif dengan harokat fathah ini masuk ke kalimat kedua, yaitu ayyuha. Maka ya-nya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Jadi walaupun penulisan antara mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu, pada hakikatnya ini ada dua kata, maka disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Ya ay masuk ke ya tasydid yang tidak didahului tanwin ataupun nun sukun, maka tidak perlu kita tahan bunyinya. Cukup kita pakaikan nabar atau kita tinggikan intonasi suara kita di ya ini. Jadi jangan ditahan. Ya ayyuha. Ketika berhenti di ha, ini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya, ha ini dipanjangkan 2 harokat. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Jika diwasolkan atau diteruskan, maka madnya ini gugur, ha-nya jadi pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Apa sebabnya? Sebab di sini ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama adalah alif, sukun kedua adalah lam sukun. Pada lam tasydid terdapat lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal, jadi haknya pendek. Ya ayyuhal. Kemudian ada alif lam ta'rif yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebabnya karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Jadi huruf syamsiyahnya bukan dzal. Kenapa? Karena lam tasydid ini mengandung 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun gak dibaca, lam yang kedua yang dibaca atau kita baca masuk atau idgham. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa disebut dengan idgham syamsi. Ya ayyuhalladzi. Li hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Maka huruf dzal kita panjangkan 2 harokat. Alladzina a hukum tajwidnya adalah mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan, di mana hamzahnya ini ditulis dalam bentuk alif yang berharokat fathah panjang. Maka cara bacanya a panjang 2 harokat. Alladzina amanu. Nu hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Maka cara bacanya nun dipanjangkan 2 harokat. Amanu. La hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah.
Maka huruf lam juga sama, panjangkan 2 harokat. La tas'alu. Lu hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Cara membacanya, huruf lam ini kita panjangkan 2 harokat. La tas'alu an. Ada hukum tajwid namanya idhar halqi, sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan jelas, terang. An ash. Huruf shin punya sifat yang khas namanya tafashi. Tafashi artinya menyebarkan angin di dalam mulut kita. An asya'a. Ya, hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil, sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah, kemudian hamzahnya a, sama-sama dalam kata asya'a. Maka ya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. An asya'a hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung akrab, ikhfa akrab, sebab nun sukun menghadapi huruf ta. Cara baca nun sukunnya adalah samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengung. Dengungnya sedikit, samarnya banyak karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Intub. Kemudian ada hukum qalqalah sughra, sebab ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Intubdalakum. Ada hukum idhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ta, maka mim sukun dibaca dengan jelas. Intubdalakum tasukum. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Pertanyaan tajwid hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.